Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1207. Di sisi lain, Olivia setelah melihat dirinya masuk ke berita hiburan, terdiam cukup lama baru setelah itu berkata kepada teman baiknya, status sudah berbeda, hal kecil saja bisa masuk berita dengan cepat. Setelah Olivia menikah dengan Stefan, ini pertama kalinya dia masuk ke dalam berita. Junia yang sudah melihat berita ini dari tadi, langsung tertawa dan berkata, kamu menikah dengan seorang pengusaha besar di Mambera dan kamu sangat jarang sekali menghabiskan waktu bersama ibu mertua kamu. Apalagi belakangan ini kamu selalu bersama Tante Yuna. Menghadiri pesta dan perjamuan, tentu saja orang lain akan salah paham terhadap hubungan kalian berdua. Kemarin ada salah seorang tante-tante yang menelepon ibu mertua kamu dan mengatakan bahwa kamu suka ikut campur masalah orang, minta agar ibu mertua kamu mengajari kamu sopan santun, kamu masih ingatkan hal ini. Mereka semua ingin agar ibu mertua kamu memperlakukanmu dengan buruk, mereka cemburu kamu bisa menikah dan masuk keluarga terhormat seperti keluarga Aditama. Aku dengar dari Amel, di dalam keluarga Aditama suara nenek Sarah dan juga ibu mertuaku lah yang paling didengar. Satu adalah orang tua yang paling dihormati, satu lagi adalah pengurus. Keluarga Aditama, di dalam keluarga mereka berdualah yang memegang kuasa paling banyak. Nggak usah diragukan lagi, kasih sayang nenek Sarah kepadamu. Aku lihat, nenek Sarah lebih sayang sama kamu dibandingkan dengan cucu-cucunya yang lain, apalagi kamu dijodohkan langsung oleh nenek Sarah. Bahkan nenek Sarah sendiri yang meminta Stefan untuk menikahi kamu sebagai bentuk balas budi. Tentu saja nenek Sarah yang sudah menarik kamu masuk ke dalam lingkungan keluarga Aditama lalu melindungi kamu adalah hal yang wajar. Nenek Sarah adalah orang tua yang paling bijaksana yang pernah aku temui, sambil bercanda beliau mengatur semuanya dengan baik. Setelah berpacaran dengan Reiki, Junia menjadi orang pertama yang selalu mendapatkan kabar atau berita terbaru, sehingga perempuan itu mengetahui lebih banyak berita daripada Olivia yang statusnya sebagai istri Direktur Aditama Group. Olivia sendiri pada dasarnya tidak suka mendengar gosip. Berita-berita terpanas yang sedang terjadi di kota Mambera, rata-rata dia mengetahuinya dari Junia. Junia kembali melanjutkan analisisnya, dia tersenyum dan berkata, selain nenek Sarah, mereka memusatkan perhatian kepada ibu mertuamu, mereka berharap ibu mertuamu bisa menyiksa kamu di keluarga Aditama dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga kalian berdua. Selama ini, masalah ibu mertua dan menantu perempuan adalah masalah utama yang paling sulit untuk dipecahkan. Sebelumnya banyak sekali ibu mertua yang menyiksa menantu perempuannya, sekarang pasangan suami istri baru lebih memilih tinggal terpisah dari orang tuanya agar nggak terjadi perselisihan ini. Dengan tinggal terpisah dan menjaga jarak, barulah hubungan antara ibu mertua dan menantu menjadi lebih baik. Pria yang mereka cintai juga nggak perlu merasa serba salah karena berada di tengah-tengah pertengkaran antara ibu dan istrinya. Kebetulan kamu nggak tinggal bersama kedua mertuamu, kamu pun juga sangat jarang bersama ibu mertuamu. Orang-orang yang mengira bahwa hubungan kamu dan ibu mertua kamu kurang baik pasti akan menggunakan berbagai cara untuk bisa memperalat ibu mertuamu dan menyiksa kamu, maka dari itu bisa begitu banyak gosip yang beredar tentang kalian berdua. Rumor-rumor miring itu akhirnya sampai di telinga ibu mertuamu dan membuat telinganya gatal, barulah ibu mertua kamu menarik kamu untuk menghancurkan bersama rumor-rumor tersebut. Olivia, ibu mertua kamu memperlakukan kamu dengan sangat baik, mungkin kamu memang bukan menantu yang cocok di hatinya, tapi dia tetap melindungi kamu dari semua rumor miring tersebut. Hati Olivia menjadi terharu, setelah mendengar penjelasan Junia ini. Selama ini ibu mertuanya tidak pernah sekalipun menyusahkan dirinya. Memang ketika dirinya dan Stefan bertengkar, ibu mertuanya memihak kepada Stefan, tapi ibu mertuanya tidak pernah sekalipun datang mencari Olivia, apalagi membicarakan hal yang buruk mengenai dirinya. Menurut Olivia, sangat sulit sekali bisa mendapatkan ibu mertua yang begitu pengertian seperti ibu Stefan. Perempuan itu berkata, mendengar penjelasan kamu begitu panjang pada dasarnya karena aku yang jarang bersama ibu mertuaku. Kedepannya aku akan sering-sering mencari ibu mertuaku, menghabiskan waktu bersama dengan beliau, dengan begitu orang-orang itu nggak punya kesempatan untuk membuat rumor lagi mengenai kita berdua. Benar, hubungan papa dan mama mertuaku juga sangat baik, mereka berdua sering kemana-mana bersama seperti kembar siam, aku takut akan berubah menjadi nyamuk di antara pasangan itu. Kemarin ketika aku dan ibu mertuaku keluar, ayah mertuaku menelepon setiap 20 menit sekali. Di teleponnya selalu meminta ibu mertuaku agar cepat pulang.
Ayah mertuaku juga bilang, setelah ada menantu perempuan sudah nggak perlu lagi pria yang menemani. Dia juga bilang bahwa ibu mertuaku nggak izin dulu sama dia mau keluar, juga protes kenapa nggak ajak dia untuk pergi. Bersama, seenggaknya ayah mertuaku bisa membantu membawa barang belanjaan istrinya. Ibu mertuaku harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk membujuknya, barulah kita bisa kembali berbelanja. Junia sangat cemburu mendengar hal ini. Perempuan itu tertawa dan berkata, semoga saja nanti setelah aku dan Reiki menikah, hubungan kita berdua masih bisa seharmonis itu, begitu mesra seperti baru saja pacaran. Olivia juga cemburu dengan kemesraan kedua mertuanya ini. Stefan sangat memanjakan aku, sepertinya para pria di keluarga Aditama sangat memanjakan istri. Om Stefan semua juga sangat menyayangi istrinya, memang benar buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi, Olivia harus sering-sering menghabiskan waktu bersama ibu mertuanya, juga harus mempertimbangkan perasaan dari ayah mertuanya ini. Kring, kring, kring. Bab 1208. Ponsel Olivia berdering, panggilan tersebut berasal dari Stefan. Perempuan itu melihat layar ponselnya dan tersenyum, panjang umur sekali, baru saja dibilang sudah menelepon. Junia berkata, kamu sungguh beruntung sekali, pekerjaan. Stefan begitu banyak masih bisa menyempatkan waktu untuk menelepon kamu, ini tandanya dia benar-benar mengutamakan kamu di hatinya. Tentu saja Reiki juga memperlakukanku dengan sangat baik, kalau bukan karena keluargaku, dia pasti sudah melamarku. Olivia mengangkat telepon Stefan. Istriku, aku sudah di jalan, sekitar 10 menit lagi aku sampai. Kamu mau datang ke sini? Olivia awalnya terkejut dengan maksud kedatangan Stefan yang tiba-tiba ini. Namun otak perempuan itu langsung teringat kembali, bahwa hari ini mereka akan mengambil hasil tes DNA tersebut. Stefan sudah berjanji untuk menemaninya mengambil hasil tes. Perempuan itu melihat jam 2:30 sore adalah jam kerja Stefan. Pria itu mengesampingkan semua urusannya untuk menemani istrinya mengambil hasil tes DNA. Bagi Stefan, semua hal yang bersangkutan dengan istrinya adalah masalah utama. Bentuk perhatian dari Stefan ini benar-benar lebih manis daripada gula. Aku pergi sendiri mengambil hasil tesnya juga nggak apa-apa, kamu sangat sibuk. Nggak apa-apa, nggak menghabiskan waktu banyak juga, kok, jawab Stefan dari balik telepon. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Oke, Olivia mencium ponselnya keras-keras hingga Stefan mendengarnya. Istriku, aku ingin kamu mencium diriku yang benar, bukan mencium ponselmu, ucap Stefan dengan setengah berbisik sambil tertawa. Olivia tertawa, setelah menutup teleponnya, dia berkata kepada sahabatnya, suamiku nggak mudah dibujuk seperti milikmu. Olivia mempelajari hal ini dari Junia. Awalnya jurus ini sangat berguna, bisa membuat Stefan merasa gembira. Namun sekarang efeknya sudah mulai berkurang, yang diinginkan pria itu adalah ciuman yang sesungguhnya. Junia tertawa, tentu saja, Stefan sudah menerimanya begitu banyak, sudah merasakan rasa manis itu, pasti ingin yang lebih banyak lagi dari kamu. Wajah Olivia berubah merah padam seketika. Kamu dan Reiki rencananya kapan akan menikah? Olivia mengganti topik pembicaraan, aku masih menunggu kabar baik dari kalian berdua. Olivia dan Stefan memilih tanggal pernikahannya di akhir tahun, masih jauh dari saat itu. Wajah Junia juga bersemu merah, bibirnya tersenyum bahagia dan berkata, dia masih belum melamarku, kapan dia mau melamar, saat itu juga aku akan setuju untuk menikah dengannya. Tenang saja, kamu nggak akan bisa lari dari hari bahagiaku. Di dalam hati Ricky saat itu, dia sedang membuat perencanaan untuk melamar Junia. Bab 1209. 10 menit kemudian, Olivia mendengar suara klakson mobil. Perempuan itu langsung berpamitan kepada sahabatnya, lalu mengambil ponsel yang di atas meja, mengitari meja kasir, lalu beranjak pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, perempuan itu buru-buru kembali lagi dan mengambil tasnya. Lupa harus menggunakan tas yang diberikan oleh Stefan, kalau nggak menggunakan tas yang dia berikan ketika keluar, dia bisa cemberut seharian sama aku. Junia tertawa dan berkata, kamu beruntung sekali sampai menjadi masalah. Olivia berjalan keluar dari toko buku dengan tas yang diberikan oleh Stefan. Ketika dua orang pengawal melihat Stefan datang menjemput Olivia dengan membawa pengawalnya sendiri, mereka pun mengerti dan tidak ikut naik ke mobil. Stefan turun dari mobil dengan memegang sebuah bunga di tangannya, sementara tangan yang lain membukakan pintu mobil untuk Olivia. Ketika Olivia sudah mendekat, barulah pria itu memberikan bunga itu. Istriku, ini untukmu.
Terima kasih suamiku. Olivia menerima bunga itu dengan wajah penuh senyum gembira, dia mencium wajah Stefan baru setelah itu naik ke atas mobil. Stefan mengelus-elus wajah yang tadi dicium oleh Olivia, sepasang matanya menyipit karena tersenyum gembira, barulah setelah itu dia naik ke atas mobil. Istriku, aku membawakanmu 2 kotak makanan kecil untuk menemani minum teh sore kamu. Setelah naik, Stefan langsung memberikan 2 kotak makanan kecil itu kepada Olivia. Olivia tersenyum sambil mengambil 2 kotak makanan tersebut. Suamiku, semakin lama kamu semakin perhatian, ucap Olivia memujinya. Perempuan itu mencondongkan badan, lalu mencium wajah Stefan. Di samping telinganya, Olivia berbisik, aku cinta sama kamu. Pria itu membungkukkan badan dan membalas ciuman itu dengan cepat, lalu berkata, aku lebih mencintaimu. Dimas yang berada di kursi penumpang berteriak di dalam hatinya, Pak Stefan yang baik, tolong pikirkan juga perasaan seorang lajang seperti saya. Setiap hari melihat kedua majikannya saling menunjukkan kasih sayang seperti itu, mereka semua yang belum menikah juga ingin segera memiliki pasangan. Olivia meletakkan bunganya di samping, lalu membuka salah satu kotak makan tersebut. Ayo, makan bareng, ajak Olivia kepada pria yang ada di sampingnya. Kamu saja yang makan, biasanya aku nggak suka makanan manis, kecuali kamu sendiri yang memasak dan membuatkannya untukku. Setelah mengetahui pria di sampingnya tidak menyukai makanan manis, Olivia juga tidak memaksanya lagi. Di depan sorot mata Stefan yang penuh cinta, Olivia menyantap makanan itu dengan nikmat. Apa kamu tahu di mana kakekku dan yang lain sekarang tinggal? Kalau hasilnya sudah keluar aku ingin langsung mengantarkannya kepada mereka. Olivia ingin secepatnya bisa menyelesaikan masalah warisan rumah ini. Aku mengutus orang untuk mengikuti mereka. Mereka tinggal di sebuah hotel di kota, nanti setelah mengambil hasilnya aku akan menemani kamu mencari mereka. Setelah ban mobil Bobby dipecahkan, terpaksa pria itu harus memanggil lagi mobil derek. Pria itu sangat kesal dan menendang ban mobilnya, ingin sekali membuat perhitungan dengan Roni dan menuntut kompensasi. Hari ini dirinya baru saja mengganti ban roda mobilnya, tapi malah harus diderek. Sementara para orang tua itu hanya tinggal di hotel sambil menonton televisi hingga bosan. Olivia, bagaimana kalau hasil tes DNA-nya menyatakan bahwa papa kamu memang bukan anak kandung mereka? Olivia berkata dengan yakin, nggak mungkin, papaku pasti anak kandung mereka karena papa sangat mirip dengan kakek. Stefan tidak pernah melihat ayah dari istrinya, bahkan fotonya saja tidak pernah. Entah seberapa mirip orang tua istrinya dengan istrinya ini. Lagi pula hasil tes DNA akan segera keluar, apakah Rocky kakek kandung Olivia atau bukan, sebentar lagi akan tahu. Sesampainya di klinik, Stefan menemani Olivia mengambil hasilnya. Setelah melihat hasilnya, Olivia langsung memfoto hasil tes tersebut dan mengirimkannya ke Odelina. Bab 1210. Bagaimana? Stefan belum membaca hasilnya. Melihat sikap Olivia, dan tidak ada senyum di wajah istrinya itu, Stefan jadi mengira ayah mertuanya benar-benar bukan keturunan kandung dari keluarga Hermanus. Hasilnya menunjukkan bahwa aku dan kakekku memiliki hubungan darah, dan ayahku memang anak kandung mereka. Ternyata benar-benar anak kandung. Perlakuan mereka pada kalian benar-benar jahat. Aku selalu mengira bukan anak kandung. Olivia menatap suaminya, tidak tahu harus menangis atau tertawa. Kamu sepertinya berharap papamu bukan anak kandung mereka. Stefan tersenyum dan berkata, mereka yang terlalu nggak berperasaan, sampai membuat orang berpikir papamu bukan anak kandung mereka. Kalau papamu ternyata anak kandung, dan mereka memperlakukannya dengan seperti itu benar-benar membuat orang sedih melihatnya. Aku dan kakakku kan memang sudah sampai dibuat mati rasa sama mereka. Kami mungkin gak akan bisa berdamai lagi dengan mereka seumur hidup. Olivia menyimpan hasil tes tersebut. Kakaknya belum membalas pesannya. Dia pikir, kakaknya mungkin sedang tidur. Makan sepuasnya sangat ramai. Menghasilkan uang sih menghasilkan uang, hanya saja kakaknya jadi sangat sibuk dan sangat lelah. Karena restorannya restoran pagi, kakaknya harus bangun pagi. Setiap hari setelah makan siang, dia selalu tidur sore bersama Russell. Dia tidur sampai malam, lalu bangun dan memasak makan malam yang sederhana. Setelah itu, dia kembali melakukan persiapan untuk keesokan harinya. Membeli bahan makanan dan bersiap-siap. Membuat pangsit membutuhkan banyak waktu. Kalau ada waktu, Olivia pasti akan membantu. Kakaknya membuat pangsit. Pangsit yang sudah dibuat disimpan di dalam kulkas, supaya tetap fresh, sehingga keesokan harinya tidak terlalu sibuk.
Stefan tahu Adi Hermanus dan yang lainnya sedang menginap di hotel saat ini. Dia membawa pengawalnya dan menemani Olivia pergi ke hotel tersebut. Bobby tidak ada di sana. Adi dan ketiga anaknya, serta cucu tertuanya, Yoga, ada di sana. Keempat orang itu sedang bermain kartu di atas tempat tidur. Mendengar suara ketukan di pintu, Yoga pun pergi membuka pintu, masih memegang kartu di tangannya. Siapa? Aku, Olivia. Mereka semua sangat terkejut mendengar suara Olivia. Yoga membuka pintu dan melihat Olivia berdiri di depan pintu. Di sebelahnya ada tuan muda tertua keluarga Aditama, lalu ada beberapa pengawal di belakang mereka. Semua pengawal itu berbadan tinggi dan besar, juga terlihat galak. Tatapan mereka dingin dan tajam, sehingga nyali Yoga jadi agak ciut. Yoga tergagap dan bertanya pada Olivia, "Olivia, apa yang ingin kamu lakukan?" Bukan, kamu ke sini. Untuk apa kamu datang? Kalian sedang bermain kartu. Olivia melirik ke dalam, aku di sini untuk bernegosiasi dengan kalian. Ini juga tujuan kalian datang ke sini kali ini, bukan? Mendengar perkataan Olivia, Adi membanting kartu di tangannya ke tempat tidur, turun dari tempat tidur, dan berteriak sambil memakai sepatunya, negosiasi apa? Apa yang perlu dinegosiasikan? Olivia, aku beritahu kamu, iya. Kamu seharusnya nggak memakai nama belakang Hermanus. Ayahmu itu bukan putra kandungku. Kami mengadopsinya. Setelah membesarkannya, dia bahkan belum membalas budi pada kami dan langsung pergi. Meninggalkan rumah itu untuk kami adalah bentuk balas budi. Setelah memakai sepatunya, Adi cepat-cepat berjalan menghampiri mereka. Dia awalnya ingin memaki Olivia. Namun, ketika melihat Stefan berdiri di sebelah Olivia, wajah tampan Stefan menegang. Ekspresinya serius dan dingin. Adi jadi tidak berani menunjuk dan memaki Olivia lagi. Pria terhebat di Mambera ini adalah cucu menantunya, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan dan menikmati apa-apa dari fakta itu. Malahan, dia, putra-putra dan cucu-cucunya jadi kehilangan banyak hal karena cucu menantu yang satu ini. Olivia, papamu bukan putra kandungku. Kalian juga bukan cucu kandungku. Kita nggak punya hubungan darah. Kamu masih punya muka untuk merebut rumah itu dari orang tua sepertiku. Aku beritahu kamu, iya. Aku nggak akan mau bernegosiasi denganmu. Kalaupun aku kalah di pengadilan, aku juga nggak akan pindah dari rumah itu. Setelah dijelaskan oleh cucunya, Adi jadi tahu kalau bertemu di pengadilan akan sangat merugikan mereka. Jadi, dia menggunakan alasan bahwa ayah Olivia bukan anak kandung mereka untuk berdebat. Olivia tidak langsung membantah perkataan lelaki itu, tidak langsung mengeluarkan hasil tes DNA tersebut. Dia bertanya dengan kalem, beberapa hari yang lalu, Hendra sempat mencabut rambut kakek, ya. Anak itu, entah kenapa, tiba-tiba bilang aku banyak uban, lalu bilang mau mencabutnya untukku. Aku menamparnya. Setelah mengatakan itu, Adi baru bertanya, kok kamu bisa tahu? Bab 1211. Olivia berkata, aku yang menyuruhnya untuk mencabut rambut kakek. Kamu yang menyuruhnya. Kamu gila? Iya. Untuk apa cabut rambutku? Anak itu juga, disuruh kamu ngapain langsung melakukannya. Olivia, apa kamu memberi banyak keuntungan untuk Hendra? Olivia memberi cucu bungsunya uang, tapi tidak memberi kakaknya ini uang. Untuk apa punya cucu seperti ini? Sudah kaya, tapi tidak tahu cara berbakti pada kakeknya. Kudengar kakek bilang ke orang-orang di desa bahwa papaku bukan anak kandung kakek. Papaku sudah meninggal selama puluhan tahun, jadi dia nggak bisa membantah kebohongan yang dibuat ayahnya sendiri. Jadi, sebagai putrinya, aku terpaksa membantunya membantah hal tersebut. Menurut hukum tentang harta warisan, kakek dan nenek seharusnya bisa mendapatkan sebagian dari peninggalan ayahku. Baik dibawa ke pengadilan, maupun bernegosiasi, hasilnya akan sama. Kalau kakek dan nenek nggak rakus, masalahnya nggak mungkin akan jadi seperti ini. Olivia mengeluarkan hasil tes DNA dan berkata, aku meminta Hendra untuk mencabut rambut kakek karena aku mau menggunakannya untuk melakukan tes DNA. Papaku memang nggak bisa melakukan tes DNA ini, tapi sama saja kok. Kalau aku yang melakukannya, hasilnya sudah keluar hari ini. Aku baru saja mendapatkannya, jadi masih baru sekali. Hasil tes DNA ini menunjukkan bahwa aku dan kakek memiliki hubungan darah. Kalau kakek nggak mengerti tes ini tes seperti apa, cucu-cucu kakek itu mengerti kok. Kakek bisa meminta cucu tertua kakek itu untuk menjelaskannya. Orang-orang keluarga Hermanus terdiam semua. Apa kakek masih mau bilang papaku bukan anak kandung kakek?
Waktu papa mamaku masih hidup, mereka begitu berbakti pada kakek dan nenek. Apa hati kalian terbuat dari batu? Demi memberikan rumah peninggalan mereka untuk cucu laki-laki, kakek bahkan bisa mengatakan bahwa papaku bukan anak kandung kakek. Sebenarnya, aku lebih berharap papaku bukan anak kandung kakek. Dengan begitu, semuanya jadi jelas, mengapa kakek memperlakukan papaku, memperlakukan aku dan kakakku dengan begitu kejam. Karena yang kalian lakukan itu nggak seperti apa yang akan dilakukan kakek dan nenek terhadap cucu kandungnya. Adi melihat hasil tes DNA tersebut, lalu melihat Olivia dan menoleh ke putra-putra dan cucu-cucunya. Dia membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia dan istrinya tentu tahu jelas apakah putra ketiga mereka itu anak kandung mereka. Mereka hanya berpikir, karena putra ketiga mereka sudah meninggal puluhan tahun, mereka bisa mengatakan apapun. Lagi pula, putra mereka itu juga tidak akan bisa membantahnya dari dalam kubur. Yoga, tes apa ini? Tanya Adi pada Yoga setelah waktu yang cukup lama. Wajah Yoga agak pucat. Dia sudah tahu dari awal, rencana kakeknya untuk menyebarkan rumor seperti itu sebenarnya tidak akan berhasil, karena apabila dilakukan tes DNA, rumor itu akan langsung dipatahkan. Kakek dan neneknya tidak mau mendengarkannya, masih bilang kalau mereka tidak akan mau melakukan tes DNA dengan Olivia dan kakaknya. Dengan begitu, kedua wanita itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tak disangka, Olivia menyuruh Hendra untuk mencabut rambut kakek, lalu melakukan tes DNA. Sekarang, hasilnya sudah keluar. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Olivia, berikan aku waktu untuk berbicara dengan kakek, ujar Yoga pada Olivia, lalu menarik kakeknya masuk ke rumah dan menutup pintu. 10 menit kemudian, Yoga kembali membuka pintu rumah dan berkata pada Olivia, Olivia, panggil kakakmu untuk datang ke sini. Kita cari tempat untuk duduk dan membicarakannya baik-baik. Kita selesaikan masalahnya hari ini. Mereka tidak akan berdebat lagi. Kalau mereka terus berdebar, di hak mereka yang salah. Olivia memiliki keluarga Aditama di belakangnya sekarang. Mereka sama sekali tidak akan menang melawan wanita itu. Terlebih lagi, Olivia yang benar di sini. Bab 1212. Yoga membujuk kakek untuk bernegosiasi dengan Olivia dan kakaknya, untuk menyelesaikan masalah rumah yang ditinggalkan oleh paman ketiganya. Oke, Olivia setuju. Kalau bisa dinegosiasikan, dinegosiasikan saja. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menggugat mereka di pengadilan. 1 jam kemudian, Stefan menyiapkan satu kamar di Mambera Hotel untuk tempat Olivia dan kakeknya bernegosiasi. Odelina datang membawa Russell. Adi juga menyuruh Bobby datang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan rumah itu, karena dia ingin memberikannya pada Bobby. Dia paling mementingkan cucu keduanya itu. Dia selalu mendiskusikan segalanya dengan Bobby. Ketika mengetahui Olivia memperalat Hendra untuk mengambil rambut kakeknya, lalu melakukan tes darah DNA, Bobby juga tahu mereka hanya akan terlihat seperti badut kalau mereka terus berdebat seperti ini. Operasi Samantha juga gagal. Jelas-jelas mintanya agar Samantha dioperasi agar menjadi mirip dengan Olivia, tetapi hasilnya malah mirip kakak sepupunya. Kalau mereka ingin Samantha menggantikan Olivia untuk menjadi menantu keluarga Aditama, cara ini sangat sulit kalau mau dijadikan kenyataan. Bagi keluarga Aditama, sehebat apapun keluarga Hermanus, tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi, anggota keluarga Aditama juga banyak. Semua tuan muda keluarga Aditama adalah pria sempurna di mata orang banyak. Di Mambera, status dan kekuasaan mereka sangat tinggi, sampai-sampai leher anggota keluarga Hermanus akan pegal apabila ingin melihat mereka. Keluarga Hermanus tidak terima, ingin terus menindas Olivia dan kakaknya. Namun, mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Kalaupun tidak memiliki keluarga Aditama yang mendukung mereka di belakang, kedua wanita itu akan tetap menggugat mereka ke pengadilan untuk memperjuangkan rumah itu. Sejak awal, mereka sudah tahu kalau mereka akan kalah dalam hal ini. Odelina, Olivia, kalian sudah sukses sekarang di kota. Hidup kalian gak susah. Kalian kemungkinan juga nggak akan pulang ke desa lagi. Rumah yang orang tua kalian tinggalkan itu, kalian jual pada kami saja. Sebut harganya. Yoga berkata terlebih dahulu, kalau kalian nggak mau menjualnya, lakukan saja seperti yang kakek dan nenek bilang, berikan sejumlah uang pada mereka sesuai porsi. Setelah itu, mereka nggak akan memperebutkan rumah itu dengan kalian lagi. Rumah dan tanah, semuanya akan jadi milik kalian. Hanya saja,
kalian harus membiarkan mereka berdua hidup di sana sampai akhir hayat mereka. Mereka sudah lama tinggal di sana, sudah terbiasa. Sebenarnya, mereka semua tidak ada yang mau menampung kakek dan nenek mereka. Pertama, para istri tidak ada yang akur dengan nenek mereka. Kedua, mereka merasa kakek dan nenek mereka tidak terlalu memperhatikan kebersihan. Anak-anak muda menganggap mereka jorok. Selain itu, mereka juga takut kakek dan neneknya mereka. Pada akhirnya akan meninggal di rumah mereka, sehingga mengotori rumah mereka. Yang jelas, kakek dan nenek mereka harus tetap tinggal di rumah paman ketiga. Setelah paman ketiga dan istrinya meninggal, kakek dan nenek juga tinggal di rumah paman ketiganya, jadi biarkan saja mereka tinggal di sana sampai meninggal. Anak kakek dan nenek bukan cuma papaku. Waktu papa mamaku masih hidup, setiap kali mereka nggak enak badan, papa dan mamaku yang selalu membawa mereka ke dokter, serta menjaga mereka. Mereka melakukan lebih banyak dari kalian yang cuma bisa ngomong manis. Kakek dan nenek sudah tua. Tanggung jawab untuk menjaga kakek dan nenek nggak mungkin dilemparkan untuk papaku, dong. Papaku sudah nggak ada, memang nggak bisa menjaga mereka lagi, tapi uang kompensasi atas kematiannya dulu diberikan sepenuhnya pada kakek dan nenek. Itu sama saja dengan membayar uang untuk mengurus kakek dan nenek di awal. Papaku sudah nggak ada, kalian masih hidup dengan sehat di sini. Hidup juga nggak susah, semuanya tinggal di villa kecil yang dibangun sendiri. Hidup kalian sudah cukup enak. Tapi, kalian nggak bersedia mengajak kakek dan nenek untuk tinggal bersama kalian. Kalian maunya mereka tetap tinggal di rumahku. Aku dan kakakku nggak keberatan atas hal itu. Olivia mengingatkan, tapi, 10 tahun yang lalu, kakek dan nenek pernah menandatangani perjanjian dengan aku dan kakakku, bahwa mereka nggak akan perlu kami jaga kalau sudah tua, juga nggak perlu kami urus pemakamannya kalau mereka meninggal. Seharusnya, kita semua bergiliran dalam mengurus kakek dan nenek. Kalau mereka tinggal di rumahku terus, bukankah kalian seharusnya membayar kami untuk biaya hidup mereka? Olivia juga tidak ingin perhitungan, tetapi orang-orang ini selalu memikirkan segala cara untuk menindas dia dan kakaknya. Bab 1213. Semua anggota keluarga Hermanus terdiam. Setelah mereka saling memandang satu sama lain, Yoga bertanya, Olivia, kamu dan Odelina diskusi saja dulu, sebut harganya dan jual rumah dan tanah itu pada kami. Kalau kami buka harga, yang bayar kalian atau kakek dan nenek? Yoga berkata, belinya untuk ditinggali kakek dan nenek, jadi tentu saja pakai uang mereka. Tapi, setelah nenek sakit, tabungan mereka sudah nggak banyak sekarang. Kami semua bersama-sama membayar biaya pengobatan di akhir, jadi mereka semua mungkin nggak bisa mengeluarkan uang untuk membayar uang rumah. Kamu bisa meminta kakek dan nenek untuk membuat surat utang, lalu memberikan berapa banyak uang yang mereka punya dulu. Kalau nggak cukup, utang dulu. Utangnya kalian yang bayar. Odelina tidak bisa menahan diri dan bertanya, mereka sudah tua dan nggak punya penghasilan. Mereka mau beli rumahnya pakai uang apa? Yoga terdiam. Mendengar kata-kata cucunya, Adi berkata pada kedua putranya dengan marah, kalian semua masing-masing bayar sedikit untuk membeli rumah itu. Kalau papa dan mama sudah mengambil bagian dari rumah itu. Surya dan Fadil langsung berkata serempak, Pak, kami nggak punya pekerjaan sekarang, juga nggak punya penghasilan. Hidup kami sendiri juga ditanggung oleh anak-anak kami. Mana ada uang untuk membeli rumah? Adi memandangi kedua cucunya. Yoga berkata, kakek kan awalnya mau memberikan rumah dan tanah itu untuk Bobby. Kalau memang mau dibeli, suruh Bobby saja yang beli. Dengan begitu, kami nggak keberatan kalau Bobby yang mewarisi rumah itu. Bobby malah berkata, aku punya rumah di desa, nggak perlu rumah lagi. Kalau kakek punya harta, aku mau kebagian hartanya. Tapi kalau nggak punya, aku nggak mau mengeluarkan untuk membeli rumah itu. Kakek kan papanya papaku. Kakek nggak membesarkanku. Membeli rumah untuk kakek dan merawatnya ketika tua bukanlah tugasku sebagai cucu. Adi sangat marah mendengar perkataan cucu kesayangannya itu. Odelina dan Olivia sudah tahu betapa tidak tahu malunya sanak keluarga mereka itu, tapi mereka tidak tahu bakal sampai seperti ini. Bobby tidak merasa dirinya tidak tahu malu. Dia berkata, Olivia, gimana kalau kamu mengeluarkan uang untuk membeli porsi yang dimiliki kakek di rumah itu? Biarkan mereka tetap tinggal di sana. Paling-paling, minta mereka bayar uang sewa saja. Uang sewa di desa nggak mahal, satu rumah paling-paling 3 atau 4 juta per bulannya. Kakek dan nenek.
mampu membayarnya. Yang lain setuju dengan perkataannya. Adi berkata, uang kakek dan nenek mau disimpan untuk biaya hidup kami. Kalian saja yang bayar uang sewanya. Jangan bilang kalian nggak sanggup. 1 bulan 3 atau 4 juga, dibagi beberapa orang, masih nggak sanggup. Dia memelototi kedua putranya dan berkata marah, waktu kalian masih kecil, papa dan mama bahkan bisa membesarkan kalian semua. Selain Rocky yang meninggal cepat, hidup kalian enak-enak saja, kan? Memangnya ada yang hidup susah? Waktu Rocky dan istrinya meninggal, papa dan mama rela dimaki-maki orang karena meminta banyak uang kompensasi. Akhirnya diberikan untuk siapa? Kan dibagikan ke kalian juga, supaya kalian punya uang untuk merintis bisnis, makanya kalian bisa hidup enak hari ini. Sekarang, kalian gak sanggup menghidupi papa dan mama yang sudah membesarkan kalian sampai sebesar ini. Odelina, Olivia, hitung saja sesuai porsinya. Kalian beli saja porsi yang kakek dan nenek punya di rumah itu, berdasarkan harga rumah di desa. Setelah itu, kakek dan nenek mau terus tinggal di sana. Uang sewa, listrik dan air akan ditanggung oleh kedua paman kalian. Kalian hanya perlu menagihnya. Belasan tahun lalu, kalian pernah menandatangani satu kontrak dengan kakek, bahwa kalian gak perlu mengurusi kakek kalau kakek sudah tua, juga nggak perlu mengurus pemakaman kakek. Kami akan menepati janji itu, dan kalian juga nggak perlu mengurusi kami. Kakek masih punya 3 anak dan banyak cucu. Nggak takut nggak ada yang urus. Adi merasa agak terluka. Dia punya banyak anak dan cucu yang semuanya hidup berkecukupan. Namun, ketika membahas tentang siapa yang harus mengurusnya dan istrinya, mereka langsung saling menyuruh-nyuruh, pada bilang mereka tidak sanggup menghidupinya dan istrinya. Dulu waktu mereka masih miskin, mereka saja bisa menghidupi 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sekarang, dengan cucu sebanyak itu, memangnya tidak bisa menghidupi mereka. Berapa harga tanah di desa per meter persegi? Tanya Olivia. Cerita bersambung.